Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Semua cita-cita yang tercapai, semua angan-angan yang diraih, sejatinya Allah lah yang memberikan dan menganugerahkan kepada kita. Sehingga tiada yang pantas untuk dipuja, tiada yang layak untuk disanjung, dipuji, kecuali Dia semata. Alhamdulillah Lillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam setiap salat kita menyebut nama beliau mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga salawat itu senantiasa tercurahkan untuk beliau dan terlimpahkan untuk keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, anak cucu beliau, dan seluruh sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd, pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun engkau berada, semoga lindungan Allah dan hidayahnya senantiasa meliputi kita. Pada malam hari ini, tanggal berapa malam ini? 17 Rabiul Tsani. Nah, atau 18 sekarang malam. Nah, Rabiul Tsani 1438 Hijriah. Kita akan mengkaji kembali sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari ini seorang anak yatim yang gak punya bapak, tapi ternyata dia bisa memberikan manfaat kepada umat manusia sampai hari ini. Beliau wafat tahun 256 Hijriah. Sekarang kita tahun 1438 Hijriah. Jadi kitab Al-Adabul Mufrad nih umurnya udah berapa tahun? Kita akan mengkaji sebuah kitab yang umurnya sudah 1200-an tahun kira-kira, kurang lebih. Dan beliau sampai hari ini tetap mendapatkan pahala itu. Setiap kali kita membuka lembaran hadis-hadis yang disusun oleh beliau, apalagi Sahihul Bukhari, itu beliau mendapatkan pahalanya. Dan kata Nabi SAW ketika beliau ditanya tentang man ahabbun nasi ilallah, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Qal ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah tuh orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Kayak gini nih Imam Bukhari, Masya Allah, manfaatnya sampai hari. Padahal anak yatim, bapaknya nggak ada. Dia tuh, ibunya tuh single parent yang membesarkan Imam Bukhari. Kita akan mengkaji tentang adab, tentang etika. Etika lagi Ustadz, etika lagi, naam. Kita perlu belajar terus. Karena akhlak seorang hamba itu tanda kesempurnaan iman.
Nabi SAW mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang beriman yang paling sempurna keimanannya siapa? Yang paling baik akhlaknya. Kita belajar nih akidah, belajar tentang keimanan, rukun iman, rukun Islam. Nah, tapi kita juga perlu belajar akhlak dan adab. Karena itu adalah gambaran kesempurnaan yang kita kaji dalam babul iman. Kita akan masuk ke bab nomor 186. Bab at-ta'nu fil ansab. Bab tentang mencela nasab. Mencela nasab seseorang. Merendahkan nasabnya. Dalam Islam nih nggak ada tuh seperti di beberapa agama yang ada kasta-kasta. Ada kasta tertinggi, kasta terendah. Imam Bukhari menyebutkan hal ini dikarenakan tatanan masyarakat muslim itu harus seperti sisir, sama rata. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabatnya, kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semua dari Adam. Ingat, kalian nih mau, kalau di negeri kita banyak suku. Mau orang Bugis, mau orang Sunda, mau orang Jawa, mau orang Betawi, mau orang Papua, mau orang Madura, mau orang Mandar, mau orang Minang, mau orang Batak, mana lagi? Mau orang Banjar, mau orang Dayak. Kullukum min Adam. Semuanya itu anak keturunan Adam. Maka tidak perlu mengklaim dia itu suku lebih baik daripada suku yang itu. Nggak perlu. Kenapa? Kalian ini dari Adam. Wa Adam min turab. Dan Adam itu diciptakan dari tanah. Tidak ada kelompok manusia yang diciptakan dari emas atau perak. Nggak ada. Nggak ada istilah yang darahnya biru. Kalau keluar darah susah tuh transfusi darahnya. Karena darahnya biru. Semua yang ada, wallahu a'lam, selama ini yang ana lihat, kalau ada donor darah tuh semuanya merah. Walaupun anaknya pejabat, tetap darahnya merah. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan masyarakat muslim agar menjadi masyarakat yang solid, yang saling menghargai, saling menghormati. Nggak boleh itu jelek-jelekin orang nasabnya. Kadangkala orang Arab merasa ketika melihat orang Jawa direndahkan. Nih bukan Arab. Taib, memang bukan Arab. Terus kenapa? Engkau lebih mulia dari dia. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Kata Allah, wahai manusia. Manusia nih yang dipanggil. Artinya semuanya. Yang mukmin dan kafir. Yang fasik dan yang taat kepada Allah. Allah katakan, ya ayuhan nas. Kami menciptakan kalian dari zakarin wa untha. Dari Adam dan Hawa. Dari lelaki dan wanita. Tuh cuma ada laki dan wanita. Ingat, nggak ada lagi. Apa? Jenis yang ketiga. Jenis yang lainnya nggak ada. Orang itu cuma ada laki, ada perempuan. Min dzakarin wa untha. Setelah itu waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kita jadikan kalian suku-suku. Qabail di bahasa Arab itu qabilah. Artinya bangsa Arab punyanya qabilah. Sedangkan kita yang ada suku. Yang non Arab nih suku pakainya. Kita lihat ada suku Madura. Tidak disebut qabilah Madura, enggak. Suku. Apa tujuannya ada suku dan ada qabilah yang beda-beda nih? Lita'arofu. Agar kalian saling mengenal aja. Itu tujuannya, enggak lain. Artinya, fulan kau dari mana? Ana dari Madura, umpamanya dia. Ya kita tahu aja dia dari Madura. Bukan untuk merendahkan dia. Kenal sama fulan lagi, fulan kau dari mana? Aku dari Batak, Masya Allah. Ahlan wa sahlan.
fulan dari Minang, fulan dari Melayu, fulan dari Mandar, Banjar, Dayak, lita'arafu, untuk saling mengenal kalau fulan nih dari Banjar. Bukan untuk merendahkan dia karena dia dari suku yang berbeda. Lita'arafu. Disinilah Allah Jalla Jalaluhu mengingatkan. Karena biasanya orang itu bangga. Termasuk urusan jahiliyah memang bangga dengan kakek dan nenek moyangnya. Aku nih keturunan raja-raja umpamanya, atau gimana. Untuk menghilangkan hal itu, Allah menyebutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian semua nih, di antara semua kabilah, di antara semua suku yang ada, yang paling banyak hartanya, bukan. Yang paling tampan wajahnya, tidak. Yang paling gagah tubuhnya, enggak juga. Terus siapa? Yang paling bagus jamnya, cincinnya, atau apalah? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian semua nih, yang bertakwa kepada Allah, yang paling bertakwa. Di sini nih, at-taqwa hahuna, kata Rasulullah SAW. Innallaha alimun khabir. Allah tuh maha mengetahui. Allah tahu tingkat ketakwaanmu. Nggak perlu kau nunjukkan aku orang bertakwa, nggak perlu. Fala tuzakku anfusakum. Kata Allah, kalian tuh jangan suka menyucikan diri kalian, menyanjung diri kalian. Lah. Kenapa? Huwa a'lamu bimanittaqa. Allah tuh lebih tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Jangan sok jadi orang. Kadang-kadang kita merasa ana lebih bertakwa. Subhanallah, itu tanda kau nggak bertakwa. Orang yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain, berarti dia udah rendahkan tuh orang. Huwa, Allah tuh yang lebih tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Alimun khabir, Allah tahu secara detail tentang kalian. Allah tuh tahu. Maka nggak perlu membangga-banggakan nenek moyangnya, negerinya, apanya, enggak. Yang paling bertakwa yang menjadi standar kemuliaan seseorang. Kalau di dunia beda kita lihat. Kalau ada orang datang pakai mobil utut, mobil tahun 80-an ya, yang suka mogok, kadangkala kita merendahkan dia. Kita lihat tuh sama hartanya. Tapi kalau datang sama mobil, ya mobil yang mahal-mahal, maka kita jadi respect sama tuh orang. Karena memang kita duniawi. Allah menghitung kalian itu dari ketakwaan kalian. Allah nggak ngelihat wajah kalian. Allah nggak ngelihat rupa kalian. Allah nggak ngelihat kepada perawakan kalian, pakaian kalian. La. Wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya Allah lihat tuh hati kalian dan amal perbuatan kalian. Al-Imam Bukhari dalam bab ini dia mengatakan qala haddatsana Abu Asim an Ibni Ajlan an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala syu'batani la tatrukuhuma ummati an-niyahatu wa ta'nu fil ansab. Kata Imam Bukhari telah mengajarkan kepadaku Abu Asim, dia meriwayatkan dari Ibn Ajlan, Ibn Ajlan meriwayatkan dari ayahnya meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa beliau berkata, ada dua cabang, ada dua perkara yang tidak ditinggalkan oleh umatku. Yang pertama an-niyaha wa ta'nu fil ansab. Yang pertama adalah meratapi orang yang mati. Meratap itu biasanya sambil menyebut-nyebut kebaikan yang mati, sambil menangis. Kadang-kala dia merobek bajunya, mengurai rambutnya, memukul pipinya. Ya, perbuatan orang yang meratap, yang
menunjukkan ketidakridhaan dia atas kematian orang yang dia cintai. Ini termasuk yang tidak ditinggalkan oleh Nabi Muhammad, oleh umat Nabi Muhammad SAW. Artinya tuh umat udah dikasih tahu, tapi tetap ada oknum-oknum di antara mereka yang melakukan hal itu. Sampai kapan? Sampai selesai dunia ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau meninggal dunia. Tapi sebelumnya beliau ditinggal mati oleh pamannya Hamzah, oleh sahabat tercintanya Mus'ab bin Umair. Tapi beliau tidak meratap. Beliau ditinggal mati sama anaknya Ibrahim. Beliau menangis. Nggak apa-apa menangis. Kenapa nggak boleh nangis? Boleh, itu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan ada apa katanya? Ada jalannya air tuh dari hati katanya ke mata. Ketika keluar air mata itu, kesedihan itu berkurang. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas air mata ketika orang menangis, maka biarin tuh nangis. Karena dengan menangis, kesedihan dia berkurang. Ketika dilarang menangis, dia menyimpan kesedihan itu sehingga menjadi keputusasaan nanti dalam diri. Biar nangis, nggak masalah. Rasulullah SAW menangis tinggal Ibrahim. Beliau bersedih, beliau bersedih. Tapi beliau tetap memuja dan memuji Allah Jalla Jalaluh. Berhusnudzan kepada Sang Pencipta. Ini an-niyah. Meratap masih kita lihat. Anda ingat dulu ketika SD. Ada teman dekat Anda meninggal dunia. Kelas 5 apa kelas 6 ya. Anda dekat banget sama tuh anak. Dia meninggal dunia, akhirnya kita mau menguburkan jenazahnya. Itu dari rumahnya ibunya jerat-jerit, jangan tinggalkan aku ini, itu ya Allah. Ini ternyata salah satu perkara jahiliyah yang masih diamalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, watta'nu fil ansab. Watta'nu fil ansab. Mencela, merendahkan nasab orang. Yang poinnya di sini, seorang itu merasa dia lebih mulia tuh dari orang. Sehingga dia, oh kau itu golongan ini. Kau itu dari keluarga ini. Kau mah Jawa. Kadang-kala gitu. Kau mah Sunda. Ucapan ini itu termasuk salah satu urusan jahiliyah yang masih kita lihat. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya tentang kesombongan, apa jawab beliau? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Al-kibr, sombongan itu artinya menolak kebenaran dan merendahkan orang. Jangan jamaah. Nih kalau kita bicara siapa yang paling mulia, yang paling bertakwa. Bukan engkau yang orang Arab, bukan engkau yang orang non Arab, bukan engkau yang orang Amerika mana, lah. Karena kita di sisi Allah itu sama hamba. Bapak kita juga budak. Kalau diurut nih kita sama dia nih, ada orang Arab ngomong sama orang Jawa, diurut nih nanti ketemunya di mana? Ketemu di Nuh alaihissalam, ketemu lagi di Adam alaihissalam, ketemu lagi tanah. Terus apa yang kau banggakan? Sehingga kau merendahkan orang. Nasabmu lebih baik dari dia. Al-amal jamaah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Innallaha, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, Innallaha qad adhaba ankum aibatal jahiliyah wa fakhraha bil aba. Allah sudah menghilangkan dari kalian itu ya aib-aib jahiliyah, dan mereka merasa berbangga-banggaan dengan orang tua mereka, dengan keturunan mereka, ya, dengan orang-orang yang mungkin tokoh-tokoh dari kabilah itu. Mu'minun taqi wa fajirun syaqi. Yang ada cuma dua orang. Orang yang beriman, yang bertakwa, atau fajir syaqi. Atau orang yang durhaka, orang jahat, yang hidupnya merana. An-nasu banu Adam. Orang tuh semuanya anak keturunan Adam. Wa Adam min turab. Dan Adam itu tercipta dari tanah.
Tanah tuh antum kalian kalah sandal antum kena tanah tuh asal diri kita dari itu tuh. Wa adam min turab. Lalu beliau mengatakan, la yantahiyanna aqwamun an fakhrihim birijalin aw la yakunanna 'inda Allah min iddatihim min al-ju'lan allati tadfa'u bi anfiha an-natan. Tuh orang-orang hendaklah mereka berhenti dari berbangga-bangga dengan nasab mereka, dengan kakek dan nenek moyang mereka. Atau kalau tidak tuh mereka akan lebih rendah di sisi Allah daripada kumbang dengan jumlah mereka, jumlah kakek dan moyang yang mereka banggakan itu akan lebih rendah di sisi Allah daripada kumbang. Ada kumbang yang biasa bawa kotorannya. Kayak gitu tuh. Natan, sesuatu yang busuk. Karena seharusnya tidak, kau itu dari Adam. Nih masyarakat Muslim tuh seharusnya kayak gitu. Nggak ada lagi berbangga-banggaan atau mencela nasab orang lain. Dan banyak sekali hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hal ini, dikarenakan proses perpindahan, peralihan dari masa jahiliyah ke masa Islam itu terkadang ada bekas-bekas tradisi jahiliyah yang masih tersisa di diri para sahabat ketika itu, sehingga terus dibersihkan sampai selesai. Tapi ternyata kata Nabi SAW, umatku akan melakukannya, tidak meninggalkan hal itu. Jadi para jamaah dalam kehidupan masyarakat, jaga kebersamaan, kesetaraan, kesamaan. Siapapun tetangga kita, siapapun yang ada di depan kita, semuanya tercipta dari tanah, kau pun dari tanah. Nggak ada lagi istilah dulu Gatot Koco. Gatot Koco itu balung wesi otot kawat katanya. Tulangnya dari besi, ototnya dari kawat. Terus dia dari apa? Dari tembaga? Nggak ada, semuanya sama. Maka kita harus kembali, kita anak cucu Adam. Di sini kita akan saling menghargai, saling menghormati. Yang tua menyayangi yang kecil, yang kecil menghormati dan memuliakan yang lebih tua dari dia. Intinya ketakwaan. Kau mau jadi orang paling mulia di negeri ini? Bisa. Gimana caranya? Bertakwa kepada Allah SWT. Kau akan jadi orang yang paling mulia di sisi Sang Pencipta. Bab yang selanjutnya masih ada hubungan dengan nasab. Judul bab ini bab 187, babun hubbur rajuli qaumahu. Bab tentang kecintaan seseorang kepada kaumnya, baik itu kabilah atau sukunya. Boleh nggak umpamanya orang Arab suka sama orang Arab, dia cinta sama bangsanya. Orang Jawa cinta sama orang Jawa. Orang Padang cinta sama orang Padang. Sampai kadang-kala orang tua ngomong sama, "Nak, kau jangan kawin sama orang Jawa, sama orang Padang." Orang tua Padang kepingin anaknya dapat orang Padang. Boleh nggak orang itu cinta kepada kaumnya? Boleh, nggak ada masalah. Yang tidak boleh itu fanatisme terhadap kelompok, terhadap suku, terhadap kabilah, sehingga kita belain kabilah itu, suku kita salah atau benar. Dulu ada istilah waktu kita belajar tuh right and wrong is my country. Salah atau benar tetap negeriku. Ya, kalau salah ya disalahkan. Jangan kau belain kesalahan mereka. Kau cinta nggak boleh cinta buta, enggak. Tetap kecintaan kita kepada kaum kita, apalagi kerabat kita, ya, saudara-saudara kita cinta. Tapi kalau salah, salah. Jangan dibelain yang salah. Kalau masalah cinta kepada kaumnya nggak masalah. Di sini Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis yang sanadnya dhaif. Dia mengatakan haddatsana Zakaria qala haddatsana Al-Hakam ibn Mubarak qala haddatsana Ziyad ibn Rabi' qala haddatsani Abbad Ar-Ramli qala haddatsatni imra'atun yuqal laha Fusailah qalat sami'tu abi yaqul
Qultu ya Rasulullah, aminal asabiyyati an yu'ina rajul qaumahu ala dhulmin? Qala na'am. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Zakaria, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Al-Hakam bin Mubarak, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ziyad bin Rabi', dia berkata telah mengajarkan kepadaku Abbad Ar-Ramli, dia berkata telah mengajarkan kepadaku seorang wanita yang namanya Fusaila, dia berkata aku mendengar ayahandaku berkata, dia berkata ya Rasulullah, aminal asabiyah, wahai Rasulullah, apakah termasuk fanatisme, asabiyah, ta'asub, ayyu'ina rajul qaumahu ala dhulmin, seorang membantu kaumnya dalam kezaliman. Kita kadang-kadang lihat nih, tawuran ini nih modelnya. Karena membela kampung itu belain, ada satu anak mereka mungkin yang berbuat nggak benar di kampung lain, akhirnya kampung lain datang tolong tuh anak dikasihkan, harus disidang tuh, harus dihukum karena kesalahan dia. Kampung ini mengatakan tidak, nggak bisa, berantem tuh kampung gara-gara ini fanatisme. Dan yang aneh heran, kadang-kala terjadi di kota-kota besar, orang udah mungkin pendidikannya udah tinggi lah, oke, kalau di kampung, di pedalaman mungkin mereka secara ilmu kurang, secara pendidikan sangat rendah sekali. Tapi ini orang-orang kota masih saja terjadi di Jakarta. Dan terjadi kadang-kala fanatisme ini bukan qabilah lagi sekarang, fanatis terhadap sekolahan. Tawuran STM ini sama SMA ini. Subhanallah. Dan yang dilakukan itu adalah membantu kaumnya, kelompoknya dalam kezaliman. Iya, itu termasuk fanatisme yang tercela. Hadis ini walaupun dhaif secara makna sahih. Kalau kau cinta kepada kaummu karena keluargamu, mereka, tetanggamu, orang-orang yang dekat sama engkau, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah sampai mencintai mereka sehingga kita menolong mereka dalam kezaliman, maka ini tentunya tidak diperbolehkan. Madura, Bugis, kadang-kala berantem, atau Sunda, atau Betawi, atau manalah. Kan sekarang udah terjadi, ada forum masyarakat Madura mungkin ya, Forkam atau, nah, kemudian ada forum masyarakat Betawi, ada forum masyarakat Bugis, ada forum masyarakat Minang, ada forum, gak masalah. Itu tidak masalah selama tidak mengantarkan kepada fanatisme terhadap kelompok sehingga belain kelompoknya walaupun salah. Padahal seorang itu seharusnya membela yang benar walaupun bukan dari qabilahnya. Rasulullah SAW bersabda, unsur akhaka zaliman au mazluman. Bantulah, tolonglah saudaramu dalam kondisi dia zalim atau dizalimi. Ajib. Para sahabat bingung. Membantu saudara kita yang dizalimi, jelaslah. Kita tahu tuh. Tapi gimana kita menolong saudara kita yang berbuat zalim? Tamna anhu zulmahu. Au takufu anhu zulmah. Caranya engkau menolong saudara yang zalim, kau pegangin dia, kau halangin dia, kau tahan dia supaya nggak berbuat zalim. Kita dibantuin dia. Jadi sejatinya kalau mamanya ada seorang yang melakukan kesalahan dari kampung kita, melakukan kesalahan, kita nggak boleh nyembunyikan dia, jemaah. Itu dilaknat. La'anallahu man awa muhditsan. Pelaku-pelaku kriminal, pelaku-pelaku kejahatan, kita simpan. Karena keluarganya enggak, ini keluarga. Innallaha kana alaikum raqiba. Allah tuh mengawasi kalian terus. Oke, mungkin polisi nggak tahu. Tanya juga nggak dikasih tahu. Tapi Allah tuh tahu. Allah melaknat tuh keluarga yang menyembunyikan pelaku-pelaku dosa. Pelaku-pelaku kejahatan seperti itu. Maka ingat, membantu saudara yang berbuat zalim dengan cara menyerahkan dia. Ini yang berbuat zalim, silahkan diberi hukum. Orang memukul kita tahan, jangan.
Lalu dia mungkin marah, kok gimana nggak bantuin aku? Aku ini sedang bantuin engkau. Aku ini megangin engkau, pada hakikatnya nolong engkau. Kau tuh saudaraku. Jangan sampai kau berbuat dosa. Kau menzalimin orang. Ini yang nggak apa-apa. Dalam riwayat lainnya dan di lafaz al-Mishkah, kitab al-Mishkah, pertanyaan orang ini, ayyuhibbar rajul qaum, apakah termasuk asabiyah seorang mencintai kaumnya? Kata Nabi, la, enggak, kalau sekedar cinta enggak masalah. Walakin minal asabiyah ayansura qaumahu ala dzulmin. Tapi termasuk fanatisme yang tercela ketika seorang menolong kaumnya atas kezaliman. Jamaah, seorang itu harus melihat maslahat yang lebih besar. Jangan gara-gara satu orang, nih, karena kita cinta, kita lindungin dia. Akhirnya banyak darah yang ditumpahkan. Gara-gara kau belain satu orang yang berbuat salah. Ada banyak yang rugi. Perang antar kabilah, perang antar kelompok, gara-gara satu. Apakah kita tidak mau berpikir menyelamatkan dua kubu nih? Memang satu nih, ya udah satu selesaikan, udah nggak perlu berantem, ini sudah memang yang salah kita tangkap, kita adili, selesai. Ini demi menjaga tatanan masyarakat. Jangan sampai masyarakat itu jadi kacau. Baik, udah jelas nih, fanatisme terhadap kelompok. Nggak ada lagi dalam Islam, kita nggak boleh seorang muslim belain kelompoknya, walaupun kafir aku belain umpamanya, karena sama-sama orang Madura umpamanya, yang itu sama-sama orang Batak umpamanya, dia belain. Lah, kita membela kebenaran. Siapapun yang benar kita bela, walaupun dari kabilah yang berbeda, dari suku yang lainnya. Dan jangan sampai fanatisme itu membuat hidup kita jadi busuk, karena itu termasuk dakwaan-dakwaan jahiliyah. Bab yang selanjutnya, ini bab cukup panjang jemaah. Babun hijratir rajul. Bab tentang seorang memboikot orang lain. Gimana nih? Memboikot, berseteru dengannya, mau ngobrol sama dia, pokoknya melakukan tindakan menjauh dan memutus hubungan dengan orang itu. Agama Islam memerintahkan umatnya untuk saling mencintai. Pesan Rasulullah SAW, kalian itu jangan saling membenci, jangan memberikan punggung, ya. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang membuat kebencian itu jadi muncul di masyarakat. Wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian semua hamba Allah yang bersaudara. Orang bersaudara artinya ya dia saling membantu, saling menyapa, saling mengucapkan salam. Hak-hak sebagai saudara muslim itu ada, harus dilaksanakan. Bab ini berkaitan dengan orang yang memutus hubungan dengan saudaranya sesama muslim. Sesama muslim kita bicara, memboikot dia, ketemu nggak salam, saling memalingkan muka, nggak mau tahu, seakan-akan tidak ada hubungan keimanan antara keduanya. Padahal innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang beriman itu bersaudara. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan sebuah kisah yang terjadi di masa para sahabat setelah wafatnya Rasulullah SAW. Sebelum kita baca nih hadis, kita harus paham bahwa sahabat Nabi itu nggak maksum. Para sahabat itu bukan malaikat. Mereka manusia, mereka berbuat salah dan dosa. Nah, tapi kebaikan mereka tentunya akan menutupi kesalahan-kesalahan mereka karena Allah telah ridho dengan mereka. Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Abdullah bin Saleh, qala haddatsani Al-Laits, qala haddatsani Abdurrahman bin Khalid, an Ibn Shihab, an Auf bin Al-Harith bin Tufail, wa huwa ibnu akhi Aisyah li ummiha, anna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha huddithat. Ini ana ceritakan karena hadisnya panjang, ana langsung terjemahkan
Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepadaku Abdullah bin Saleh, dia berkata telah mengajarkan kepadaku Al-Laits, Al-Laits mengatakan telah mengajarkan kepadaku Abdurrahman ibn Khalid dari Ibnu Syihab, Muhammad bin Muslim Az-Zuhri bin Syihab, an Auf bin Harith bin Tufail, dari Auf ibn Harith ibn Tufail, Auf ibn Harith ibn Tufail, wa huwa ibnu akhi Aisyah li ummiha, dia ni anak saudaranya Aisyah dari ibunya. Ummu Ruman, ibunya Aisyah, itu punya anak dari selain Abu Bakar sebelum menikah sama Abu Bakar, insya Allah ya. Jadi janda ibunya Aisyah ini jadi punya anak. Ini ibnu akhi, anak saudaranya Aisyah yang dari ibu. Yang dari ibu, bukan dari Abu Bakar, tapi dari ibunya Aisyah, yaitu Ummu Ruman. Anna Aisyah, nih keponakannya Aisyah, menceritakan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha huddithat. Aisyah ini dapat berita. Nih hati-hati ya, berita itu jangan semua berita yang nyampe kepada kita telan mentah-mentah. Seorang itu harus melihat siapa yang menyampaikan berita. Orangnya soleh, orangnya taat, orangnya bertakwa kepada Allah, insya Allah beritanya bisa diterima. Itu pun kita kadang-kala harus berhati-hati. Ketika berita ini benar, kita anggap benar nih karena yang menyampaikan orang yang jujur. Apakah perlu kita sebarkan? Enggak, tunggu dulu. Jangan-jangan ketika kau sebarkan berita dari orang ini bukan menyelesaikan masalah, akan timbul permasalahan di masyarakat. Hubungan orang-orang yang saling mencintai akan saling membenci gara-gara informasi ini. Apalagi kalau informasinya nggak benar. Aisyah dapat berita. Ada yang menyampaikan kepada Aisyah, Anna Abdullah bin Zubair, ada cerita sampai kepada Aisyah bahwa Abdullah bin Zubair ini sama anak saudaranya Aisyah. Kalau tadi siapa namanya? Auf ibn Harith bin Tufail itu anak saudara Aisyah dari ibunya. Kalau Abdullah bin Zubair itu anak saudari Aisyah dari bapaknya. Asma binti Abu Bakar, Aisyah binti Abu Bakar. Nih Abdullah bin Zubair anaknya Asma. Abdullah bin Zubair, berita yang nyampe, Abdullah bin Zubair ini pernah mengatakan, qala fi bai'in aw ata'in attathu Aisyah, wallahi la tantahiyanna Aisyatu aw la ahjuranna 'alaiha. Aisyah ini menghibahkan atau menghadiahkan rumah dalam sebuah riwayat, atau Aisyah melakukan transaksi penjualan yang Ibnu Zubair marah. Kenapa? Aisyah ini orang yang dermawan. Aisyah ini duit yang nyampe kepada dia, kalau banyak langsung dia bagi. Ingat pernah Aisyah itu dapat duit sekitar 180 dirham. 180 dirham. Ya, hitungan ana, mungkin ana salah, wallahu a'lam bishawab. Dulu satu ekor kambing 10 dirham. Jadi itu 180 dirham cukup buat beli kambing berapa? 18.000 kambing. Kalau satu kambing 1 juta, mungkin 18 miliar. Itu Aisyah pagi dikasih, sore habis. Sore udah habis. Kenapa dibagikan? Ada apa kata Aisyah? Mau buat apa nih duit? Kalau bukan untuk bekal ke akhirat. Maka Aisyah suka banget berbagi dan bersedekah. Abdullah bin Zubair sama ibunya Asma itu suka bersedekah sama. Cuma kayaknya Aisyah lebih kencang sedekahnya. Ketika dapat berita Aisyah itu melakukan transaksi atau pemberian, maka di sini Abdullah bin Zubair agak marah, emosi. Dia mengatakan Aisyah ini padahal bibinya ya, lakukan keponakan, memang salah keponakan mengatakannya. Ini Aisyah ini kalau dia nggak berhenti melakukan seperti itu, maka aku akan larang dia dari melakukan transaksi apa saja. Artinya semua transaksi Aisyah itu nggak jalan.
nggak bisa diterima. Dia jual beli, nggak bisa. Itu namanya hajar, menghalangi seseorang dari melakukan tindakan dengan hartanya. Itu biasanya dilakukan oleh orang yang punya utang ya, atau anak-anak yang belum benar cara dia membelanjakan hartanya, sehingga kadang-kadang ada anak beli ini. Itu kalau pemerintah sudah mengatakan nih anak mahjur, artinya semua jual beli dia itu nggak sah, duitnya itu diambil, dibalikin. Ini yang hendak dilakukan oleh Abdullah bin Zubair terhadap Aisyah radhiyallahu taala, bibinya, istrinya Rasulullah SAW. Aisyah ketika dapat berita itu, faqalat ahuwa qala hadza, benar nih dia ngomong kayak gitu, nggak langsung percaya. Qalu na'am. Orang-orang yang mendengar bukan satu, banyak. Dia mengatakan iya. Dia mengatakan itu. Qalat Aisyah. Maka Aisyah berkata, fahuwa lillahi alayya nadhrun. Tuh, untuk Allah atas diriku nazar. Aisyah bernazar, an la ukallima ibna Zubair karimatan abada. Aku bernadar untuk tidak berbicara dengan Abdullah bin Zubair walaupun satu kata selama-lamanya. Memutus hubungan Aisyah. Gara-gara nih keponakan nih nggak bener nih. Keponakannya pada waktu itu kalau nggak salah gubernur. Dia jadi Amirul Mukminin di Mekah. Tapi kayaknya belum jemaah, belum. Jadi kejadian ini sebelum Abdullah bin Zubair menjadi khalifah. Abdullah bin Zubair mengatakan hal itu. Maka Aisyah mengatakan, aku bernazar tidak akan berbicara dengan dia. Fastashfa'a Ibnu Zubair bil muhajirin. Ibnu Zubair baru sadar kalau ucapan dia salah dan dia telah melakukan sebuah kesalahan fatal. Ini tindakan yang tidak benar seorang keponakan mengatakan hal itu terhadap bibinya. Emangnya Aisyah melakukan hal itu karena faktor apa? Ada orang nggak boleh transaksi macam-macam karena dia orang nggak lengkap akalnya. Atau dia punya utang yang kalau dia masih belanja macam-macam nanti asetnya habis, dia nggak bisa bayar utangnya. Tapi Aisyah enggak. Akhirnya Abdullah bin Zubair cari syafaat, minta tolong orang supaya ngomong sama bibinya ini agar memaafkan dia. Fastashfa Ibnu Zubair bil muhajirin. Hina talat hijratuha iya. Maka cari tolong kepada orang-orang muhajirin ketika pemboikotan Aisyah ini dalam waktu yang sudah cukup panjang. Aisyah tetap radhiyallahu ta'ala anha tidak mau berbicara dengan Abdullah bin Zubair. Jadi yang pertama, bersumpah untuk tidak bernazar untuk tidak berbicara dengan Abdullah bin Zubair. Karena banyak orang yang minta kepada Aisyah agar memaafkan Ibnu Zubair ya, agar berbicara dengan Abdullah bin Zubair. Aisyah marah. Faqalat wallahi la ushaffi'u fihi ahadan abada wala ahnathu nadhri alladhi nadhartu abada. Aisyah mengatakan, demi Allah aku tidak akan menerima syafaat satu orang pun terhadap Abdullah bin Zubair. Untuk Abdullah bin Zubair enggak, selama-lamanya. Dan aku tidak akan membatalkan nazarku selama-lamanya. Subhanallah. Jadi tambah parah nih. Kejadiannya Aisyah awalnya cuma nazar nggak mau ngomong. Ditambah lagi dia bersumpah tidak akan menerima syafaat orang yang minta tolong agar dimaafkan Ibnu Zubair. Dan Aisyah juga bersumpah tidak akan menggagalkan nazarnya. Falamma qala dzalika 'ala Ibnu Zubair. Ketika kejadian itu cukup panjang. Kejadian yang pertama udah panjang, kejadian kedua panjang lagi. Kallama al-Miswar bin Makhramah wa Abdurrahman bin Aswad bin Abdi Yaghuth wa huma min Bani Zuhrah. Di sini Abdullah bin Zubair cari cara lain, nggak putus asa. Nggak boleh seorang itu kalau punya salah lalu dia putus asa, udah fulan nggak memaafkan, ya udah urusannya dia. Enggak.
Ketika orang itu tahu aku yang berbuat salah, maka harus cari gimana caranya dia maafin aku. Abdullah bin Zubair minta tolong sama orang-orang muhajirin, nggak diterima. Dia cari siapa yang kira-kira bisa ngomong sama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka datanglah Abdullah bin Zubair menjumpai dua sahabat. Pertama, Al-Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin Aswad bin Abdi Yaghuth, wa huma min Bani Zuhra. Kedua orang ini dari kabilah Bani Zuhra. Yang Bani Zuhra ini adalah keluarga ibunda Nabi Muhammad SAW. Aisyah itu punya kedekatan dengan keluarga ibunda Nabi Muhammad SAW. Bani Zuhra. Nah, tunggu bentar. Nah, Aisyah ini sangat dekat sama mereka karena mereka keluarga Nabi dari ibunya. Akhirnya, faqala lahuma anshudukumallaha illa dakhaltuma ala Aisyah fa innaha la yahilu laha an tanzura qati'ati. Maka datang nih Abdullah bin Zubair mengatakan, aku minta dengan nama Allah kepada kalian berdua, Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin Aswad. Aku minta kalian berdua menjumpai Aisyah, ketemu Aisyah, dan kalian udah tahu nggak halal, nggak boleh itu bagi Aisyah. Kita tahu bahwasanya nggak halal seorang muslim itu tidak memutus hubungan dengan saudaranya, memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Ini udah panjang nih. Nggak halal bagi dia, kata Abdullah bin Zubair, dia memutuskan hubungan dengan aku. Dan semua tahu. Tapi inilah kadang-kala orang namanya sakit hati ya. Fa'aqbala bihil Miswar wa Abdurrahman mushtamilaini alaihi bi ardiyatihima. Maka akhirnya Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin Aswad, dia pakai selendangnya, dia berangkat sama Abdullah bin Zubair masuk menjumpai Aisyah, ke rumahnya Aisyah. Hatta ista'zana ala Aisyah. Kedua orang ini minta izin untuk masuk ke rumahnya Aisyah. Faqala assalamu alaiki wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan atasmu wa rahmatullahi wa barakatuh. Anadkhul, kita boleh nggak masuk? Faqalat Aisyah, udkhulu, masuklah kalian, kata Aisyah. Qala kulluna, semua kita boleh masuk nih. Ada Abdullah bin Zubair. Pikirnya Aisyah cuma Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin Aswad. Maka kedua orang ini menanyakan, kulluna, kita semua boleh masuk atau satu yang boleh masuk? Ya ummul mukminin, wahai ibunda orang yang beriman. Qalat na'am, udkhulu kullukum. Iya, semuanya boleh masuk. Kalian semua boleh masuk. Wala ta'lamu Aisyatu anna ma'aha Ibnu Zubair. Aisyah nggak tahu kalau ternyata Abdullah bin Zubair ada bersama mereka berdua. Falamma dakhala Ibnu Zubair fil hijab. Mereka ini masuk tapi tidak menghadapi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ada hijab yang membatasi antara Aisyah dengan tamunya, dengan orang-orang itu. Hijab itu bisa tembok, hijab itu bisa kain yang memisahkan mereka berdua. Ketika boleh masuk rumah, maka Abdullah bin Zubair langsung masuk ke balik tirai. Abdullah bin Zubair ini keponakannya Aisyah, mahramnya Aisyah. Bahkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu minta izin sama Nabi supaya pakai kunyah dengan namanya Abdullah. Minta izin sama Nabi karena Aisyah radhiyallahu ta'ala nggak punya anak. Dia kepingin pakai kunyah, nama panggilan. Maka dia minta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memiliki kunyah Ummu Abdillah. Pakai namanya keponakannya nih. Deket banget nih Aisyah sama keponakannya. Maka masuklah Abdullah bin Zubair ke balik tirai wa'tanaqa Aisyah. Dan dia peluk bibinya ini. Wa tafiqa yunashiduha wa yabki. Dan dia minta sama nama Allah, minta maaf, dan dia menangis supaya dimaafin sama Aisyah, supaya Aisyah mau ngomong sama dia. Wa tafiqal Miswar wa Abdurrahman yunashidani Aisyah illa kallamtihi wa qabilti minhu. Yang dua orang di balik hijab ini, Abdurrahman, Miswar bin Makhramah
Dan Abdurrahman bin Aswad juga ngomong dari luar, iya tolonglah, minta dengan saya supaya Aisyah mau ngomong sama Abdullah bin Zubair dan menerima permohonan maaf dia. Wa yaqulani, dan keduanya berkata mengingatkan Aisyah, qad alimti anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha amma qad alimti minal hijrah. Engkau udah tahu, Aisyah udah tahu radhiyallahu ta'ala bahwa Nabi alaihi salatu wasallam melarang urusan pemboikotan ini, wa annahu la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Bahwasanya tidak halal seorang muslim memboikot saudaranya, enggak mau ngomong sama dia, enggak mau salam sama dia lebih dari 3 malam. Qala falamma aktharu tadhkiru tahrij tafiqat tudzakirum. Ketika udah banyak nih ngomong ya, terlalu banyak mengingatkan Aisyah ya, menyudutkan Aisyah atas apa yang dia lakukan, mulai Aisyah berusaha bela diri. Tafiqat tudzakiruhum wa tabki. Aisyah bela diri dan dia mengingatkan mereka dan menangis. Wa taqul inni qad nazartu. Kalian kan tahu aku udah nazar. Aku udah nazar enggak mau ngomong sama Abdullah bin Zubair. Wan nadharu syadid, dan kita tahu hukum nazar ini berat sekali ketika seorang tidak menunaikan nazarnya. Falam yazala biha hatta kallamat Ibnu Zubair. Terus keduanya ini minta sama Aisyah. Akhirnya Aisyah berbicara dengan Abdullah bin Zubair. Artinya nazarnya sudah batal. Akhirnya dia ngomong sama Abdullah bin Zubair. Thumma a'taqat fi nadhariya 40 raqabah. Kita tahu orang yang nazar itu dia membayar kafarah ketika dia tidak bisa menunaikan nazarnya. Kafarahnya itu kafaratu al-halif. Kafaratnya orang yang nazar kemudian tidak menunaikan nazarnya itu adalah kafarat orang yang bersumpah. Membebaskan budak, memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau membebaskan budak. Kalau nggak mampu baru puasa 3 hari. Aisyah nih, untuk nazarnya dia tidak membebaskan 1 budak. A'taqat fi nazariha 40 raqabah. 40 budak dibebaskan. Karena dia tahu berat banget dia harus membatalkan nazarnya. Thumma kanat tadhkur ba'da ma a'taqat 40 raqabah fatabki hatta tabulla dumu'uha khimaraha. Terus Aisyah kalau ingat ya, setelah dia bebaskan 40 budak, lalu dia ingat dengan kejadian dulu itu, dia nangis sehingga air matanya membasahi kerudungnya. Radhiyallahu ta'ala anha. Kita lihat. Ketika Aisyah tahu perbuatannya yang nggak benar, dia bertobat kembali kepada Allah. Dia bayar tuh untuk nazarnya 40 budak dia bebaskan. Radhiyallahu ta'ala anha. Para jemaah, inilah pembahasan tentang seorang ketika memboikot orang lain. Apalagi kalau yang diboikot itu kerabatnya, maka akan lebih berat lagi. Hadza wallahu a'lam bissawab ya. Baik, mungkin kita cukupkan sampai sekian. Hadza wallahu a'lam bissawab, itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari diri Anda pribadi, sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.